anak-anakku sekalian, Shalom. Salam jumpa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10 semester ganjil. Bersama saya, Demetri Maria Akbar. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus sumber pengetahuan, di saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar. Kami mohon hikmat dan Roh Kudus-Mu menuntun proses pembelajaran saat ini, supaya kami dapat mengerti dan memahaminya, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Guru yang agung, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum mempelajari materi ini, ada sebuah pengantar yang mau disampaikan. Giles Davis, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Growing old is mandatory, growing up is optional." Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini dapat diterjemahkan demikian: bertumbuh umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya adalah, setiap orang pasti bertambah usianya. Bertambah setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan dan tahun. Usia kita terus akan berjalan. Kita tidak mungkin menghentikannya sampai akhir usia kita. Namun, bertumbuh menjadi dewasa dalam pemikiran, dalam sikap dan perilaku, itu adalah pilihan. Tidak setiap orang yang dewasa umurnya juga dewasa pemikirannya, sikapnya maupun perilakunya. Setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal-hal tersebut, sehingga ia menjadi bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam hidupnya. Nah, saat ini kita akan mempelajari materi tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Untuk itu, anak-anak kekasih, mari kita lihat bacaan Alkitab dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 19, pasal 2 ayat 26, dan 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan untuk dapat menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional dan menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional dirinya serta sikapnya yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, remaja. Masa remaja adalah masa yang menyenangkan sekaligus menyulitkan, karena ini adalah masa transisi. Akan tiba masanya kamu akan bertumbuh dan menjadi dewasa. Masa remaja dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama masa remaja awal, yaitu usia 13 tahun sampai usia 16 tahun, tumpang tindih dengan masa puber. Masa remaja akhir, yaitu masa yang kedua, usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, atau juga yang disebut usia dewasa secara hukum. Masa remaja juga adalah masa yang sangat berisiko. Angka kematian yang tinggi di kalangan remaja disebabkan oleh perilaku mereka yang berisiko tinggi, seperti misalnya perilaku yang menyebabkan luka atau kecelakaan yang tidak disengaja, atau juga penggunaan tembakau, penggunaan minuman keras dan obat-obat terlarang, hubungan seks yang menyebabkan kehamilan yang tak diinginkan, dan penularan PMS yang disebut juga penyakit menular seksual, atau termasuk HIV, makanan yang tidak sehat, kegemukan, dan lain-lain. Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi? Yang kedua, kedewasaan yang benar. Kita lihat bahwa ada orang-orang yang tubuhnya dewasa, tetapi pikirannya masih kanak-kanak, sehingga mereka tidak mampu berpikir lebih jauh tentang dampak dari suatu tindakan. Menjadi dewasa berarti seseorang menjadi lebih mampu memperhitungkan dampak dari segala perbuatannya. Apakah suatu perbuatan akan memberikan dampak yang baik atau buruk bagi kalian sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi masyarakat? Yang ketiga, keberanian bertanggung jawab. Keberanian bertanggung jawab sebagai salah satu ciri kedewasaan orang Kristen.
Dengan demikian, sikap orang Kristen tidak boleh seperti yang dikatakan pepatah, lempar batu sembunyi tangan. Seorang Kristen mestinya berani berkata seperti yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, "The buck stop here." Artinya, saya berani bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat anak buah saya. Yang berikutnya, ciri kedewasaan yang lain adalah kejujuran. Anak kecil seringkali berbohong, bukan karena ia suka berbohong, tetapi karena secara psikologis di usia yang masih muda sekali, anak-anak belum bisa membedakan antara dunia khayal dengan dunia yang nyata. Masalahnya, kebiasaan menceritakan kebohongan ini kemudian berlanjut ke masa remaja dan dewasa. Khususnya ketika seseorang belajar bahwa ia dapat lolos begitu saja dari persoalan yang ia hadapi dengan berbohong. Di sini ditekankan juga pentingnya kejujuran. Contoh dari kehidupan anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, yang tidak jujur. Mereka diangkat untuk menunjukkan bagaimana anak-anak yang sudah dewasa itu justru suka memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Kita lanjut pada hal yang kelima, yaitu hidup yang terarah kepada orang lain. Hidup yang terarah kepada orang lain dan bukan hanya kepada diri sendiri saja. Di sini, seorang Kristen yang dewasa perlu menunjukkan bagaimana ia menggunakan apa yang ia miliki atau yang dipercayakan kepadanya. Bagaimana ia bertanggung jawab kepada gereja, masyarakat, negara, dan bahkan terhadap sesama yang tidak harus orang Indonesia saja. Dan yang terakhir, hidup berhikmat. Berhikmat tidak sama dengan menjadi pandai. Banyak orang yang pandai namun tidak berhikmat. Masalahnya, hikmat tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Tidak ada mata pelajaran atau kursus untuk menguasai hikmat. Alkitab mengatakan bahwa hikmat hanya dapat diperoleh lewat ketaatan kepada Tuhan. Apabila seseorang mau hidup dekat dengan Allah, tekun mempelajari firman-Nya, maka ia akan memperoleh hikmat. Barangkali tidak ada contoh yang lebih baik tentang orang yang berhikmat selain Raja Salomo. Hikmatnya terkenal ke berbagai negara pada zamannya. Cara Salomo memutuskan kasus perebutan seorang bayi di antara dua orang perempuan adalah contoh yang sangat luar biasa bijaksananya. Seperti yang ada pada kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mempelajari materi ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab, yaitu yang pertama, pada usia remaja, perilaku apa saja yang pernah Anda lakukan sehingga mengakibatkan dampak beresiko tinggi? 2. Coba diskusikan hal-hal di bawah ini dengan teman sekelasmu dan carilah contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh ketidakdewasaan yang pertama, di dalam kehidupan keluarga, di dalam pergaulan sehari-hari, di dunia olahraga, di dunia pendidikan, dan di dunia politik. Dan soal yang ketiga, ceritakan satu contoh sikap bertanggung jawab yang pernah kalian lakukan. Demikian materi bertumbuh dan semakin berhikmat yang telah kita pelajari bersama. Tema pelajaran ini juga mengajak kalian untuk bertumbuh menjadi berhikmat. Artinya, kalian didorong untuk hidup dekat kepada Tuhan dan tekun mempelajari hikmat-Nya, supaya bertumbuh menjadi orang yang rendah hati dan penuh dengan hikmat, sehingga kalian sanggup menentukan pilihan-pilihan yang benar dan tepat di dalam hidup kalian. Ya, anak-anak kekasih Kristus, sampai di sini perjumpaan kita. Dan mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, syukur kepadamu atas penyertaan dan cinta kasih-Mu bagi kami di dunia pendidikan. Kami percaya roh dan hikmat-Mu dicurahkan bagi kami,
sehingga pembelajaran tentang bertumbuh dan semakin berhikmat boleh berakhir, dan kami percaya Tuhan akan selalu beserta kami untuk membaharui hidup kami lebih baik ke depan, sehingga masa depan kami dapat digapai di dalam campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Guru Agung kami, sumber hikmat, kami berdoa. Amin.